أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Hasbi yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Baik, langsung kita ke agenda berikutnya, yaitu sedikit perkenalan ya. Perkenalkan, Ana Muaz Albaroh ya sebagai moderator di siang hari ini, dan telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Hilal Ardiansyah Putra. Sedikit perkenalan untuk beliau. Jadi beliau ini tentu sudah nggak asing ya bagi kita dan merupakan salah satu senior kita juga di kami Jaksel, dan beliau alumni dari Lipia Jakarta dan juga Al-Hikmah Jakarta ya. Jadi beliau ngambil double degree dan sekarang lagi lanjut S2 ya, Zailal. Ya, Masya Allah, sekarang beliau sedang lanjut S2. Dan
Eh, ya itu sedikit perkenalan untuk pemateri kita, dan untuk teman-teman ya yang bisa mengaktifkan kamera, Iwan dan Ahwat bisa dipersilahkan untuk diaktifkan kameranya jikalau memang tidak ada uzur, dan dipersiapkan ya catatannya, buku catatannya maupun buku tulis ya, untuk sama-sama kita mendengarkan ya diskusi bersama Cah Hilal. Sebagaimana teman-teman juga ketahui bahwa tema kita pada siang hari ini yaitu pengantar studi ilmu alat keislaman usul fiqh ya, yang mana berarti masih di dalam koridor usul fiqh yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ustadz Hilal. Dan untuk mempersingkat waktu tanpa memperpanjang kalam, kepada Cah Hilal waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi wabarakatuh. jernih. Jernih, Cak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana kabar-kabar? Semua sehat ya? Ini Alhamdulillah. nggak ada yang kena corona kan? Insya Allah gejalanya lebih ringan lah. Ini rata-rata dari kampus mana ini? Bekasi, Stan. Ada yang kampus umum? Mana Bekasi? Bekasi mana? Aneh nggak kuliah, Tad. Aneh nggak kuliah, Tad. Kuliahnya di mana? Saudaranya Al Hikmah, Tad. Darul Hikmah. Saudara Hikmah. Apa itu? Al Hikmah Bekasi. Ya, Stiu Darul Hikmah, Tad. Yang Darul Hikmah. Yang dari kampus umum, UNAS atau UNJ? UNJ nggak Jaksel ya? Kalau semuanya pada dari kampus Islam kan, saya kira sudah pernah ada mata kuliah usul fikih ya. Apalagi anak-anak Lipia itu. Ahmad sudah selesai dari Lipia ya? Dari ekonomi syariah udah selesai Ahmad ya? Alhamdulillah sudah, Cak. Cuma nggak ada pelajaran usul fiqh. Begitu. Iya, kalau di ekonomi Pelajarannya syariah kan. ngitung duit ya. Ya, sedikit banget untuk pembahasan fikih kontemporer. Ngitungin duit orang ya, nggak ngitung duit sendiri. Baik. Nanti kawan-kawan dari Fakultas Syariah mungkin bisa menambahkan apa yang belum saya sampaikan. Dan saya kira seingat saya dulu ketika mata kuliah usul fikih itu kan salah satu masterpiece di Lipia ya, di samping Bidayatul Mujtahid. Dari kalau anak syariah ditanya mata kuliah apa yang paling menakutkan, ya usul fikih dan Bidayatul Mujtahid. Itu dua kitab yang ya nggak sembarangan gitu. Apalagi kalau kita sebelum masuk Lipia itu belum pernah belajar usul fikih, belum pernah belajar perbandingan madhab. Kemudian tiba-tiba belajar Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rus Al-Andalusi yang memuat berbagai macam perbedaan. Saya ingat dulu semester pertama itu saya langsung diajar oleh Syekh Hasan As-Singkiti. Ya, tahu sendiri kawan-kawan yang pernah diajar Syekh Hasan As-Singkiti, gaya ngomongnya seperti apa? Cepat, kemudian lahja, dialeknya itu dialek Mauritania. Karena kita orang Indonesia yang kadang mendengar orang Arab ngomong pakai lahja mereka saja nggak paham. Ya, kecuali pakai bahasa resmi, kita nggak paham. Tapi waktu itu kita mengikuti kemudian sedikit demi sedikit memahami. Dulu seingat saya Dr. Hasan itu juga punya majelis Al-Waraqat di OA. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak gitu ya. Dulu seminggu sekali atau 2 kali gitu. Tapi yang hadir ya cuman mahasiswa yang tinggal di kampus atau di sekitaran Pasar Minggu.
Gitu. Nah, kalau di Al-Hikmah dulu buku yang diajarkan ya atau yang dipakai, kitab yang dipakai usul fikih di Al-Hikmah fi Usulil Fiqhi, ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Saya masih ingat yang ngajar itu rahimahullah Ustadz Muhammad Bisri. Tinggal sekitar setengah tahun yang lalu ya, masih muda. Satu S2-nya di Al-Azhar, alumni Gontor, kemudian beliau punya sesak nafas dan Allah. Dulu dengan beliau saya juga sempat mulazamah sebenarnya. Mulazamah Al-Mustasfa, usul fikih yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Hanya saja nggak selesai. Waktu itu bersama dengan kawan-kawan Al-Hikmah. Jadi setiap malam Kamis kalau nggak salah ke Jagakarsa. Dari Mampang ke Jagakarsa itu kalau malam kan nggak bisa disepelekan. Jaraknya dekat, macetnya panjang berjam-jam gitu ya. Nah, pembahasan kita siang hari ini terkait usul fikih ya, sejarah usul fikih. Jadi fikih. Kalau boleh kita katakan usul fikih itu adalah salah satu cabang keilmuan ilmu Islam yang paling susah. Karena di situ sangat berperan akal dan logika di situ. Kalau sekedar ahli fikih orang baca misalnya kitab Fathul Qarib misalnya dibaca. Kemudian dia baca Al-Mughni Ibnu Qudamah di dalam mazhab Hanbali dia baca. Kemudian ada orang tanya apa masalahnya terkait masalah ini, nanti langsung saja referensi. Oh, Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni mengatakan demikian. Nggak perlu mikir sebenarnya, hanya mengandalkan kekuatan hafalan. Tapi kalau usul fikih itu berbeda. Maka banyak orang mengatakan usul fikih itu ya mantiknya, logikanya, ilmu logikanya syariat Islam. Dan usul fikih menjadi salah satu penjaga syariat. Karena dari usul fikih itu nanti kita bisa menilai apakah sebuah pendapat itu sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh para ulama atau tidak. Apakah ketika ada suatu masalah A menggunakan dalil A sesuai enggak antara dalil dengan masalah ini. Nah, itu usul fikih bisa menganalisa seperti itu. Nah, usul fikih itu sebenarnya bukan ilmu baru ya. Bukan ilmu baru. Kalau ditanya di dalam bab fikih misalnya, kapan pertama kali muncul fikih? Ya sejak zaman Nabi itu ada fikih. Nah, kalau sejak zaman Nabi itu ada fikih, berarti sejak dulu juga ada usul fikih. Jadi misalnya Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya Tarikh Usulil Fiqhi, nanti bisa cari ntar PDF-nya secara usul fikih. Dan saya kira juga sama disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam Al-Wajiz. Beliau menyebutkan bahwa usul fikih itu ada bersamaan dengan adanya fikih. Ya, usul fikih itu ada berkenaan dengan usul fikih. Fikih kapan mulai muncul? Fikih muncul pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka begitu juga usul fikih sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah kapan pertama kali usul fikih itu ditulis. Nah, gitu ya. Kapan pertama kali usul fikih itu ditulis? Kalau fikih, ya fikih itu ditulis lebih dahulu daripada usul fikih. Misalnya Imam Abu Yusuf misalnya atau Abu Hasan As-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah sudah menulis fikih sebelum adanya satu buku khusus yang menulis tentang usul fikih. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat ya. Para sejarawan mengatakan orang yang pertama kali menulis usul fikih itu adalah Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah satu dari dua murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Hanya saja kitab yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf itu tidak sampai kepada kita. Hanya para ulama yang menjelaskan tentang tarikh usulil fiqh nanti mereka mengatakan waqila dan dikatakan atau diriwayatkan bahwa awal ma sunnifa fi usulil fiqh ma sannafahu Abu Yusuf. Jadi, kitab yang pertama kali ditulis di dalam usul fikih adalah yang disusun oleh Abu Yusuf ya radhiyallahu anhu taala. Hanya saja kitab itu tidak bisa kita dapatkan hari ini. Ya. Bahkan para ulama-ulama sebelum di abad setelah misalnya irahnya Al-Ghazali misalnya enggak ditemukan kitab itu.
Oleh karena itu kebanyakan para ulama mengatakan bahwa awwalu ma sunnifa fi usulil fiqh itu adalah Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Imam As-Syafi'i mendiktikan kepada salah satu muridnya untuk menulis Ar-Risalah. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menulis usul fikih yang lebih otentik berdasarkan catatan adanya manuskrip, ya Imam As-Syafi'i, ya, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah, awal abad ke-3 Hijriah. Nah, hanya saja di dalam Ar-Risalah itu, dulu saya pernah beli Ar-Risalah terjemahan ketika awal-awal di Jakarta. Tapi belum saya baca juga. Saya lihat daftar isinya di situ ada tentang nasikh mansuh, kemudian ada ada pembahasan tentang lafaz-lafaz umum dan lain sebagainya. Tidak sebagaimana kitab usul fikih yang ada pada hari ini. Tapi sebagai permulaan di dalam Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah itu Imam As-Syafi'i menulis kaidah-kaidah dasar di dalam memahami teks, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Itu kaidah-kaidah dasar yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah. Saya temui juga di beberapa buku yang menjelaskan tentang sejarah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu selain memiliki Al-Qaul Qadim beliau di Irak, beliau juga punya Qaul Jadid kan di dalam fikih ketika beliau pergi ke Mesir. Begitu juga usul fikih. Ar-Risalah itu konon ada Ar-Risalah Al-Qadimah dan juga ada Ar-Risalah Al-Jadidah. Ada kitab Risalah yang Qadim dan kemudian ada Ar-Risalah yang Jadidah. Yang sampai hari ini, yang sampai di tangan kita hari ini adalah Ar-Risalah Al-Jadidah. Ya, itu yang menjadi apa istilahnya awal dari sumber ilmu usul fikih. Nah, sebelum lebih lanjut kepada sejarah usul fikih ya. Usul fikih itu apa gitu ya. Ya, kita nggak runut ya, kita apa istilahnya ngomong santai saja. Masa nggak usah runut-runut. Jadi kalau kita ngobrol santai saja. Usul fikih itu terdiri dari dua lafadz ya. Kawan-kawan dulu kalau belajar usul, tapi tidak dibahas di Raudhatun Nadhir, seingat saya. Tapi pembahasan definisi usul kemudian definisi fikih itu dulu ada di kitab Al-Mumti kalau nggak salah ya, judulnya kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang dipakai di Libya itu. Al-Mumti kalau nggak salah. Itu kita akan mendapatkan beberapa definisi secara lughawi, secara bahasa atas kata al-aslu. Ya, usul itu kan jamak dari al-aslu. Tapi secara ringkas al-aslu itu diartikan sebagai al-asas. Sebagai al-asas atau ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang didirikan di atasnya. Ya. Jadi ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang didirikan di. Secara gampang kita mengatakan al-aslu itu adalah usul. Kemudian makna lain kata usul secara bahasa itu juga bisa diartikan sebagai dalil. Makanya kalau kita baca kitab fikih, kemudian kita mendapatkan ibarah wa aslu fi hadhil mas'alah, ya, atau wa aslu fi fardhiyatis sholati qauluhu ta'ala wa aqimus sholah. Misalnya begitu. Al-aslu, kata asal, ya, asal di dalam bab sholat itu adalah firman Allah dan dirikanlah sholat. Maka di sini al-aslu itu diartikan sebagai dalil. Dan definisi atau makna-makna lugawi yang lainnya. Kemudian fikih itu secara bahasa al-fahmu. Al-fahmu. Kalau menggunakan definisinya Al-Baydhawi, ya saya mau menunjukkan beberapa kitab usul fikih nanti. Misalnya Al-Baydhawi menjelaskan definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsili. Di fikih itu adalah al-ilmu, pengetahuan yang benar-benar pasti. Antum bisa cek nanti definisi ilmu di dalam Waraqat. Al-ilmu bil ahkam asyariyah, yaitu pengetahuan atas hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan, ya,
berhubungan dengan perbuatan. Al-muktasab, yang ilmu itu diambil dari al-adillah atau siliyah, dari dalil yang rinci. Jadi fikih itu adalah mengetahui hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan. Ilmu itu diambil dari dalil-dalil yang rinci. Apa maksudnya dalil yang rinci? Apa dalilnya sholat? Berarti ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Apa dalilnya zakat? Wa atuz zakah. Apa dalilnya haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Dan lain sebagainya. Itu namanya dalil rinci. Ada satu masalah dalilnya ini, satu masalah dalilnya ini. Itu namanya mengambil sebuah hukum dari dalil yang rinci. Ya, itu fikih. Terus nanti para ulama, para pensarah usulnya Imam Al-Baydawi itu mendebat. Ya. Fikih kok diartikan sebagai al-ilmu? Fikih kok diartikan sebagai al-ilmu? Kalau fikih diartikan sebagai al-ilmu, maka tidak menerima perbedaan. Kenapa? Karena al-ilmu itu kan ma'rif syai'i ala ma huwa alaihi. Gitu kan kalau istilahnya orang-orang itu ya. Ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi, atau ma'rifatu haqiqati syai', mengetahui hakikat sesuatu. Kalau kita mendefinisikan al-fiqih dengan al-ilmu, kemudian kita menggunakan definisi ilmu itu sebagai sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar, ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi, maka pengetahuan dari fikih itu adalah sesuatu yang qat'i. Ya. Bisa dicerna ya kawan-kawan. Saya harap bisa dicerna, nanti bisa dipikir-pikir lah gitu ya. Jadi fikih itu ketika diartikan sebagai al-ilmu, ya, maka berarti fikih itu adalah sebuah kebenaran yang pasti. Begitu ya. Oh, nanti kok bisa diartikan sebagai kebenaran yang pasti, padahal dalam fikih itu banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali ikhtilaf. Kalau kebenaran pasti itu tidak mungkin ada perbedaan. Ya, misalnya sholat 5 waktu itu wajib kan? Wajib. Itu masuk fikih atau tidak? Para ulama dalam beberapa pembagian istilah, wajibnya sholat fardu itu bukan masuk dalam kategori fikih, tetapi masuk dalam kategori syariat. Ya. Hanya saja kemudian para pensyarah kitab Minhajul Usul itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fikih itu adalah adzannul ghalib, ya, adzan al-ghalib, yaitu prasangka yang dimenangkan itu, atau prasangka yang menang, atau adzannur rajih, yaitu prasangka yang kemungkinan benarnya itu besar gitu ya. Jadi bukan diartikan sebagai besar 100%. Ya, kenapa? Karena misalnya kunut subuh. Kunut subuh itu kan masuk dalam ranah fikih. Masuk dalam ranah fikih. Dalil-dalilnya ada yang qat'i, ada yang sudah pasti, ada yang dhoni. Ya, nanti dialektikanya ada seperti itu. Kalau kunut subuh itu dimasukkan, dipahami sebagai sesuatu yang qat'i, pasti kebenarannya, maka orang yang tidak kunut subuh, sholatnya batal semua itu. Ya, batal semua. Begitu juga sebaliknya. Maka dari situ para ulama mengatakan fikih itu adalah adz-dzannu al-ghalib, ya, atau ghalabatud dzann. Dan kalau kita buka Al-Mustasfa misalnya, kita itu di dalam bab fikih diminta untuk mengikuti dzann, prasangka yang kuat, ya. Prasangka yang kuat berdasarkan ijtihad atau istinbat dari ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah. Nah, dari situ kemudian kita tahu definisi fikih. Kemudian apa yang membedakan fikih dengan usul fikih? Ya. Kalau fikih itu adalah ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, maka usul fikih itu diartikan sebagai 4 hal. Yang pertama ma'rifatu al-adillah. Ya, ma'rifatul adillah. Al-ijmaliyah, yang global, mengetahui dalil-dalil global. Ya. Wa kaifiyatul istinbati minha, dan tata cara untuk mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa halul mustafid atau wa halul mujtahid, dan apa istilahnya, keadaan orang yang bisa diartikan, bisa dianggap bisa beristihad. Ya. Ada 3 ya berarti ya. Yang pertama, usul fikih itu yang dibahas adalah dalil-dalil syariat. Apa saja yang bisa dijadikan dalil di dalam bidang agama ini. Yang kedua,
bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kriteria seperti apa yang disyaratkan sehingga pengambilan dalil oleh seseorang itu sah. Ya, maksudnya kriteria mujtahid itu seperti apa? Itu dibahas. Ya. Tapi kalau kita buka mustasfah, usul fikih itu membahas 4 hal. Yang pertama membahas tentang hukum-hukum syariat. Ya, membahas tentang hukum syariat. Apa sih hukum-hukum syariat itu apa saja? Yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil syariat itu apa? Ya, dalil-dalil syariat itu apa? Yang keempat, bagaimana cara mengambil hukum dari syariat, dari hukum? Bagaimana cara mengambil hukum dari dalil? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang seperti apa yang dapat mengambil hukum dari dalil? Nah, jadi usul fikih itu nggak banyak-banyak pembahasannya, cuma 4 hal tersebut. Ya. Tadi di awal misalnya Al-Qadhi Al-Baydawi menyebutkan bahwa usul fikih itu kan mengetahui dalil-dalil yang global. Nah, dalil-dalil yang global itu maksudnya begini. Al-Qur'an itu dalil. Ya kan? Al-Qur'an itu dalil. Nah, itu ketika kita mengatakan Al-Qur'an itu dalil, maka secara tidak langsung kita mengatakan Al-Qur'an itu adalah dalil yang global. Ya. Ketika kita mengatakan misalnya qiraah syadzah itu adalah dalil misalnya. Qiraah syadzah yang di luar dari qiraah yang mutawatir itu adalah qiraah syadzah itu ada pembahasan dalil enggak itu. Nah, model-model seperti itulah yang dinamakan dengan dalil-dalil global. Berbeda dengan dalil-dalil yang rinci. Kalau dalil-dalil yang rinci tadi, tiap masalah disebutkan dalilnya. Tetapi kalau di dalam usul fikih, misalnya perintah itu al-amru yaqtadi al-wujub misalnya. Perintah itu konsekuensi perintah adalah wajib. Berarti kalau ada perintah, ada fi'il amr atau lafat-lafat yang digunakan untuk menunjukkan perintah, berarti perintah tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan. Nah, modelnya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait masalah ini. Biar kita nggak lama-lama ke masalah yang agak rinci. Karena kan ini pengantar ya, bukan beneran gitu. Kalau beneran berarti kita butuh banyak waktu yang tepat untuk belajar usul fikih. Karena belajar usul fikih itu kalau salah waktu nggak mudeng, nggak paham. Nah, terkait tentang sejarah usul fikih ya, saya punya kitab ini, salah satu kitab yang saya beli agak lama, Al-Luma' fi Usulil Fiqh. Ini kitab ditulis oleh Imam Asy-Syairazi. Imam Asy-Syairazi itu yang menulis Al-Muhadzab. Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau wafat tahun 476 Hijriah. 476 Hijriah. Kitab ini salah satu kitab yang dipelajari awal-awal di pesantren. Ya. Nah, ini Al-Luma' fi Usulul Fiqh. Kemudian ada lagi sebenarnya, kalau kita melihat tanggah silsilah kitab usul fikih di pesantren, itu yang pertama diajarkan adalah Al-Waraqat. Ya, Al-Waraqat yang ditulis oleh Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Saya ada tapi saya lupa nggak bawa Al-Waraqat. Ya. Itu adalah salah satu kitab yang dipelajari para mubtadiin ya. Para pembelajar yang baru belajar usul fikih ya, untuk mengetahui apa sih kandungan usul fikih. Nah, di dalam kitab Waraqat itu ada. Hanya saja beberapa ulama menyebutkan bahwa Al-Waraqat itu tidak merepresentasikan pikirannya Al-Juwaini. Ya, karena Al-Juwaini memiliki kitab yang lainnya. Ya. Nah, setelah Al-Waraqat itu ada kitab yang namanya Al-Burhan. Kitab Al-Burhan itu ditulis oleh Imamul Haramaini juga, Al-Juwaini. Jadi nanti ada tiga kitab. Ya, beberapa ulama mengatakan ada 4 kitab yang menjadi induk kitab-kitab usul fikih setelah kitab-kitab itu. Yang pertama adalah Al-Amdu. Al-Amdu itu ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Beliau
hidup sebelum Imam Al-Juwaini, tapi masih seabad seingat saya ya. Saya lupa detail tahunnya. Yang pertama kitab Al-Amdu, ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian kitab yang kedua adalah Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad ini ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Husain Al-Basri. Al-Qadhi Husain Al-Basri. Beliau ini mensarah kitab Al-Amad karena beliau muridnya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Sama-sama Mu'tazilah. Kitab ketiga yang menjadi si utama usul fikih adalah Al-Burhan. Ditulis oleh Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya, kepala Madrasah Nizamiyah. Boleh. Kopi apa? Terserah. Kemudian yang keempat adalah Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Jadi Al-Mu'tamad itu pengarang Al-Mu'tamad, muridnya pengarang Al-Amad. Kemudian pengarang Al-Mustasfa, muridnya pengarang Al-Burhan, gitu ya. Jadi menarik silsilah para ulama itu. Al-Juwaini itu dan Imam Al-Ghazali ya, biasa terkenal kalau ditanya siapa gurunya Al-Ghazali ya, Al-Juwaini, Imamul Haramain. Beliau berdua dari kalangan Asy'ariyah Syafi'iyah. Ya, yang tadi yang Abdul Husain dan Al-Qadhi Abdul Jabbar, beliau berdua secara akidah Mu'tazilah. Tapi kalau secara fikih saya kurang cek ya. Karena ada juga bermadzhab Syafi'i tetapi akidahnya Mu'tazilah ada juga ya. Jadi ada yang bermadzhab Syafi'i kemudian akidahnya Ahlul Hadis itu juga ada. Nah, dari 4 kitab itu ya. Oh, baterai saya mau habis. Sebagian ulama hanya menyebutkan 3 saja. Jadi Al-Mu'tamad yang ditulis oleh Abdul Husain Al-Basri itu tidak dianggap ya, tidak dianggap. Nah, kemudian dari 4 kitab itu diringkas oleh banyak orang. Yang paling terkenal diringkas oleh 2 orang. Ini dulu kalau kita sering bikin bahas tentang bikin paper terkait usul fikih pasti merujuk ke kitab ini. Yang pertama adalah Al-Mahsul. Kitab Al-Mahsul. Saya nggak punya Al-Mahsul karena tebal beli. Al-Mahsul itu meringkas, tapi bukan hanya meringkas. Karena model ulama dulu kalau meringkas itu bukan hanya meringkas. Atau ketika mengumpulkan banyak kitab itu bukan hanya dikumpulkan. Bukan kayak kita bikin paper clipping-clipping. Enggak. Mereka pasti punya sebuah pandangan atau pendapat yang baru. Ya, ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Al-Fakhr Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi menulis Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Ya, itu biasa kalau kita pakai ya kita pakai Maktabah Syamillah saja ya, karena belum bisa beli kitab itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ditulis oleh Al-Amidi. Di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, Al-Amidi ini juga dari kalangan madzhab Syafi'i. Jadi Fakhruddin Ar-Razi itu dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian Al-Amidi juga dari kalangan Syafi'iyah. Nah, kemudian saya ada kitab ini. Tadi ditulis oleh Al-Qadhi Al-Baydawi, Minhajul Wusul. Kitab Minhajul Wusul ini ya. Kitab Minhajul Wusul ini adalah dia sebagai ringkasan dari kitab Al-Hasil. Jadi nanti kita mulai dari atas dulu ya. Tadi 4 kitab tadi. Al-Amad, kemudian Al-Burhan, kemudian Al-Mustasfa dikumpulkan dan juga ditambahi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mahsul. Al-Mahsul ini kitab yang agak besar. Kemudian Al-Mahsul ini diringkas oleh Al-Armawi di dalam kitabnya Al-Hasil. Diringkas lagi. Ya, jadi Al-Mahsul diringkas di dalam kitab Al-Hasil. Kitab Al-Hasil ini diringkas oleh Al-Qadhi Al-Baydawi. Qadhi Baydawi, ini kitabnya. Tapi ini saya print-printan ya. Saya beberapa kitab yang memang susah untuk mencari naskah yang agak bagus, saya print saja. Minhajul Wusul ila Ilmul Usul. Kitab ini juga dikatakan sebagai kitab yang komprehensif ya. Karena ini intisari. Ya. Jadi semua pembahasan usul fikih itu ada di dalam kitab Al-Mahsul. Al-Mahsulnya Ar-Razi dan Al-Ihkamnya Al-Amidi. Apa saja? Kenapa? Karena mengumpulkan 2 hal.
mengumpulkan dua madhab. Madhab Ahlus Sunnah dan madhab Mu'tazilah. Dua kitab dari kalangan Mu'tazilah, dua Ahlus Sunnah. Diringkas di dalam kitab Al-Mahsul. Ya, bukan maksudnya bukan diringkas kemudian clipping ya. Tadi saya katakan tentu ada ikhtirok pemalsuan. Penambahan, kemudian ada dialektika baru yang dihasilkan atau dihadirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian ada juga kitab Jam'ul Jawami. Ya, kitab ini Jam'ul Jawami. Ini juga dari kalangan Syafi'iyah. Ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subuki. Silsilah kitab ini juga sama. 4 kitab tadi. Kemudian ada juga kitab yang ditulis dari kalangan Malikiyah, ya, yaitu Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi itu meringkas juga Al-Mahsul. Ya, Al-Mahsul tadi kitabnya Ar-Razi, diringkas di dalam kitabnya yang bernama Tanqihul Fusul. Ya, saya nggak punya naskah Tanqihul Fusul itu menarik bagi saya. Kenapa? Yang pertama, Al-Qarafi ini madhabnya Malikiyah. Madhabnya Malikiyah. Beliau ini menjadi muridnya Ar-Razi. Ya, saya lupa nama gurunya itu. Al-Qarafi ini berguru kepada muridnya Ar-Razi dari kalangan Syafi'iyah. Menjadi Tanqihul Fusul itu menjadi kitab yang unik karena usulnya Malikiyah itu ada satu penekanan yang tidak ada di dalam usul fikih, ya, di dalam mazhab yang apa itu? I'tibarul masolih. I'tibarul masolih itu apa istilahnya ya? I'tibar apa sih bahasa Indonesia i'tibar itu? I'tibarul masolih, menganggap penting ya. Atau ya menganggap penting lah maslahat ya. Jadi maslahat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, itu menjadi penting. Menjadi unik kitab Tanqihul Fusul Imam Al-Qarafi ini. Nah, itu silsilah kitab. Jadi sampai sekarang kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang kontemporer misalnya Al-Wajiz ya. Ini kitab Al-Wajiz yang dulu kita pelajari di Al-Hikmah ya. Atau Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Wahbah siapa? Siapa itu? Abdul Wahab Kholaf ya. Saya punya naskah tapi bentuknya terjemahan Indonesia. Saya dulu beli pas waktu SMA. Dan juga Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya. Padahal beliau juga punya kitab usul fikih yang lain, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kitab-kitab kontemporer itu semuanya referensinya dari 4 kitab ya. Nah, kalau di Libya mungkin kawan-kawan di Libya kenal ya. Kitab Raudhatun Nadhir. Nah, ini adalah punya mahasiswa Libya. Hanya saja Libya dulu nggak memberikan naskah cetak kepada kita ya. Saya nggak tahu. Padahal Raudhatun Nadhir ini kitab yang urgen dikasihkan fotokopiannya. Tapi kalau mau beli ya murah juga, sekitar 120-an atau 150-an. Ya. Jadi kitab ini penuh dengan coret-coretan. Ada warna-warni lah kitab ini ya. Dan reget gitulah. Menjadi unik sendiri kalau antum bisa belajar kitab Raudhatun Nadhir. Kemudian ketika antum bisa membaca kitab ini dan paham kitab ini, nanti antum bisa memahami kitab-kitab yang lainnya. Ya. Tentu kitab yang ditulis bukan sebagai matan ya. Kalau antum baca Jam'ul Jawami tanpa guru, antum nggak bakal paham. Jam'ul Jawami antum baca tanpa guru nggak bakal paham. Atau Minhajul Wusul ini antum baca tanpa guru nggak bakal paham. Karena bentuknya matan. Kayak antum baca matan Waraqat misalnya. Kan itu padat sekali, antum nggak bakal paham membaca matan Waraqat kalau nggak punya guru, nggak pakai guru. Berbeda dengan kitab ini Al-Luma. Al-Luma ini bahasanya gampang. Meskipun kitab ini ditulis bisa dikatakan sebelum masanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, karena ini abad ke-5, sedangkan Al-Qadhi Abdul Jabbar itu sekitar abad ke-6-an, ya. Atau ya masih seera lah, masih 1 atau 2 abad di era yang sama. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah usul fikih itu ada tiga model yang penting
di dalam mengambil sebuah hukum. Ada 3 metode penting di dalam mengambil sebuah hukum. Yang pertama adalah metode menggunakan pendekatan secara langsung. Maksudnya apa? Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Ada nasnya. Ada nasnya. Misalnya Allah berfirman Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan baru ya, atau sedang tidak dalam keadaan mukim, kemudian melihat bulan baru, falyasum, maka berpuasalah. Nah, ini dalil tanpa kita menggunakan pendekatan yang lain-lain, itu sudah paham, sudah mudah difahami. Nah, ini namanya ya pendekatan yang secara langsung, pendekatan yang secara langsung. Misalnya ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, wudulah gitu ya, atau basuhlah mukamu. Nah, itu pendekatannya kan langsung menggunakan pendekatan bahasa. Ya, menggunakan pendekatan bahasa. Jadi yang pertama adalah menggunakan pendekatan bahasa. Nah, pendekatan bahasa ini bahasanya panjang, ya banyak. Ada yang dohir, ada yang dalala batin, kemudian ada fahwal khitab, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan illah, menggunakan pendekatan ilat. Nah, pendekatan ilat ini adalah diaplikasikan pada kias, ya, pada proses kias, mengkiaskan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Kita ambil contoh, misalnya di Indonesia itu kedondong itu kalau difermentasikan bisa memabukkan. Kalau kita cari, ada nggak dalil yang mengharamkan perasan kedondong? Kan nggak nemu. Emang di Arab ada kedondong? Kan nggak ada. Nggak mungkin ada dalilnya teks Al-Quran, ya. Nama kedondongu, apa bahasa Arabnya kedondong? Kedondong itu adalah minuman keras, maka jangan minum, kan nggak ada. Terus bagaimana kita menghukumi kedondong ini? Menggunakan kias. Ilatnya apa? Muskir. Ya, ilatnya sama-sama memabukkan. Ya. Hanya saja ini contoh iftirodi, ya. Nanti saya jelaskan ada metode mutakalimin, ada metode Hanafiyah, ada metode Salafiyah, itu ada. Gitu ya. Ini mulai grimes ini ya. Nggak ada dalilnya. Akhirnya dikiaskan menggunakan ilat yang sama. Apa itu ilatnya? Ilatnya adalah muskir, sesuatu yang memabukkan. Maka hukum kedondong ini adalah haram karena sama-sama memabukkan. Itu menggunakan pendekatan ilat. Hanya saja saya ulangi, untuk contoh barang yang memabukkan itu di dalam usul fikih kebanyakan contoh-contohnya adalah contoh-contoh iftirodiyah atau khoyal lah, tidak benar. Kenapa kok tidak benar-benar terjadi? Karena ada dalil yang umum, ya, semua yang memabukkan itu pasti khomer, gitu. Ini sebentar ya, ini lagi grimes, saya sedang kerja. Kita lagi berada di sawah barusan. Kita lagi di kebun. Di belakang saya ada gunung Merbabu.
Oke, itu metode yang kedua. Kemudian ada metode yang ketiga, yaitu menggunakan maqasidus syariah. Ya, pendekatan maqasidus syariah. Saya ada bukunya. Tadi saya singgung bahwasanya salah satu usul di dalam mazhab Imam Malik itu adalah i'tibarul masoleh. Ya. Maslahat itu bisa menjadi i'tibar. Dan kitab yang paling fenomenal di dalam bab al-maslahah atau maqasidus syariah adalah al-muwafaqah. Kitab ini 2 jilid, ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Kebetulan di S2 saya ambil kajian maqasidus syariah. Jadi, sesuai dengan salah satu cabang usul fikih. Nah, maka cari dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan tidak bisa menggunakan pendekatan bahasa, maka menggunakan pendekatan kias dengan metode ilat. Ya, masalah misalnya apakah boleh zakat dengan beras? Ya, zaman Nabi kan zakatnya pakai gandum atau pakai kurma gitu. Boleh nggak zakat pakai beras? Itu kan pakai ilat. Ya, ilatnya apa? Bahan makanan pokok. Kemudian di bab asnafur riba, macam-macam barang riba itu juga menggunakan ilat. Uang kertas itu riba nggak? Kalau riba, kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis nggak ada uang kertas riba itu. Dan memang nggak ada uang kertas. Terus kok kemudian para ulama menghukumi transaksi ribawi terhadap uang kertas itu dari mana? Dari kias. Dikiaskan kepada emas dan perak. Apa? Ilatnya, tamaniyah sebagai harga atau alat tukar. Kalau juga ternyata sebuah masalah itu tidak bisa ditemukan menggunakan metode kias, baru metode al-masolihul mursalah. Sebenarnya lafadz al-masolihul mursalah ini perdebatan ya. Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa minal adillatil mauhumah, dalil-dalil yang waham ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah masolihul mursalah atau maqasidus syariah. Hanya saja para ulama di dalam mendefinisikan maqasidus syariah itu berbeda-beda. Dan bisa bahas tentang al-istihsan ya. Jadi salah satu landasan maqasidus syariah itu adalah al-istihsan ya, atau al-maslahah al-mursalah atau masolihul mursalah. Itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Hanya saja hari ini pendekatan maqasidus syariah itu banyak sekali diterapkan di dalam kehidupan dunia. Nah, oke, sekarang tentu saya tidak ingin bahas panjang juga tentang maqasidus syariah, nanti nggak selesai. Ini juga sudah jam 2.02. Satu poin terakhir yaitu tentang madrasah, ya, madrasah usul fikih. Penulisan usul fikih itu tidak satu ternyata. Ada banyak metode. Pada zaman dulu madrasah usul fikih itu cuma ada 2, yaitu madrasah mutakallimun dan madrasah fuqaha. Ya. Madrasah fuqaha itu adalah madrasahnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Jadi metode penulisan usul fikih itu terbagi menjadi 2 pada permulaan dulu, yaitu madrasatul fuqaha, itu adalah representatif dari mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua adalah madrasatul mutakallimin, ahlul kalam. Itu representasi dari mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang membedakan antara madrasatul fuqaha dengan madrasahnya Imam mutakallimin? Yang membedakan pertama, dari kalangan mutakallimun, metode merumuskan kaidah-kaidah di dalam usul fikih itu langsung menggunakan dalil. Kalau madrasah fuqaha ketika merumuskan sebuah kaidah di dalam usul fikih itu tidak merujuk kepada dalil, tetapi merujuk kepada furu'. Jadi para kalangan Hanafiyah misalnya sudah ada kitabnya Abu Yusuf, sudah ada kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada kitabnya Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit. Itu dari kitab-kitab furu', kitab-kitab fikih itu diistimbatkan oleh para ulama Hanafiyah setelahnya.
Jadi sudah ada kitab fikih furu, kemudian diistimbatkan. Kenapa kok ujung-ujungnya hukumnya seperti ini? Bagaimana cara mengambil hukumnya? Nah, mereka teliti satu-satu, kemudian mereka tulis. Ya. Makanya banyak di dalam kitab fikih ala thariqatil fuqaha itu contoh-contoh furuknya itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Kenapa? Karena mereka ketika mendesain sebuah kaidah teori usul fikih yang menjadi landasan utama adalah furuk. Masalahnya apa, langsung furuknya seperti apa, contohnya seperti apa, gitu. Atau kaidahnya apa, diambil dari furuk yang mana, ya, begitu. Adapun metodenya mutakalimun itu tidak terlalu mementingkan furuk. Makanya di dalam apa contoh-contoh yang disampaikan di dalam kitab mutakalimun, usul fikih mutakalimun, semua kitab yang saya tunjukkan tadi mutakalimun semua ya, mutakalimun, ahlul kalam semua. Itu pasti contohnya iftirodiyah, ya kebanyakan khayal lah, nggak benar-benar terjadi. Ya misalnya tentang contoh yang masyhur di bab kias itu adalah mengkiaskan antara nabid dengan khomer. Nabid itu kan perasaan dari anggur kering gitu ya. Nabid itu perasaan dari anggur kering, kalau khomer itu perasaan anggur yang difermentasi. Itu kan nggak ada dalilnya, maka dikiaskan. Padahal untuk masalah khomer itu tidak menggunakan pendekatan kias. Semua yang memabukkan diambil hukumnya, disimpulkan keharaman hukumnya itu berdasarkan nas, bukan berdasarkan kias. Apa nasnya? Kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu adalah haram. Jadi keharaman jus kedondong kalau memabukkan itu bukan karena dikiaskan dengan khamr, tetapi ada dalilnya sendiri, yaitu kullu muskirin haram. Nah itu namanya contoh yang iftirodiyah. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam metode mutakalimun, peran akal itu sangat dominan. Ya, peran akal sangat dominan. Maka dialektika itu kila waqal. Kalau kita baca Rawdatul Nadir kan seperti itu ya. Ada pendapat seperti ini, kasih dalil-dalilnya. Kemudian datang pendapat yang lain, dihantam itu dalil-dalilnya. Sampai dialektika kita ketika membaca ya juga pening-pening sendiri. Kita baca satu masalah, seolah-olah ini benar sekali, ini pendapatnya pasti paling kuat. Kemudian ketika kita pindah paragraf ketiga misalnya, ada pendapat lain yang mengatakan adalah ulama A, kemudian dalilnya adalah A. Tata cara mengambil dalilnya adalah A. Oh ternyata sama-sama kuat. Jadi pendapat pertama dengan pendapat kedua itu sama-sama kuat. Ya. Ini sesuatu yang nggak simpel ya. Ini sangat kompleks ya. Jadi kalau ada orang awam kok apa istilahnya kakek cangkem ya mengatakan ini bid'ah, ini nggak ada dalilnya, ya itu kan bagi dia orang awam ya memang nggak tahu dalil, bahasa Arab aja nggak tahu ya. Dan pada sejarahnya kemudian ada beberapa ulama yang menggabungkan antara thariqatul mutakalimin, madrasah mutakalimin dengan madrasah al-fuqaha. Ya, tapi isinya sama. Ada yang menarik, saya dulu di perpustakaan Libya, ya saya iseng-iseng jalan-jalan di bagian rak-rak bukunya usul fikih. Saya lihat ada buku menarik, Al-Qawaid Al-Usuliyah inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, Al-Qawaid Al-Usuliyah inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya baca sejarah usul fikih di situ, karena kebanyakan hampir semua kitab usul fikih pasti membahas tentang masalah itu, secara usul fikih. Di situ ada atiyah as-salafi, ada madrasah salafi di dalam usul fikih. Ya, saya baru apa ya istilahnya, terkejut juga. Tapi itu tentu bukan kitab lama ya, kitab baru hasil disertasi meneliti bagaimana Ibnu Taimiyah di dalam Dar'ut Ta'arud atau di dalam fatwa-fatwa beliau kemudian diistimbatkan, dan ternyata tata cara istimbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berbeda dengan tata cara istimbatnya ahlul madrasatul mutakalimin maupun madrasahnya fuqaha. Jadi menarik, tapi saya belum selesai baca buku itu dan saya juga sudah lupa isinya. Yang saya ingat cuman di situ ada at-tayyar as-salafi, kata-kata yang menarik, karena selama ini kita belajar itu di dalam tarikh usul fikih ya istilahnya cuman fuqaha, kemudian mutakalimun, atau maksimal menggabungkan antara thariqatul mutakalimin dengan thariqahnya fuqaha. Hanya saja antum nanti kalau baca muqaddimahnya Al-Muhadzab fi Ushul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Namlah, semua beliau ulama besar ya.
salafi tapi moderat ya. Pakar usul fikih dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Itu ada beberapa madrasah yang lainnya. Ya, tetapi kalau kita telisik itu kembali kepada 3 madrasah. Madrasatul Fuqaha, kemudian Madrasatul Mutakallimin, dan Madrasah Salafi. Madrasah Salafi. Nah ini secara singkat sebagai pengantar diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini, saya kembalikan kepada Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Cah Hilal atas penyampaiannya. Baik, teman-teman semua, tadi telah sama-sama ya kita dengarkan baik itu dari sejarah usul fiqh maupun apa itu usul fiqh dan juga metode-metode ya yang ada di usul fiqh. Maka selanjutnya kita ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan di raise hand atau mungkin bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Tafadol mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Bismillah. Ya, tafadol Arjuna. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Hilal Ardiansyah Putra atas penyampaiannya ya terkait sejarah dan kemudian pengantar dari usul fikih ini ya. Dan memang dari dulu pun saya merasakan bahwasanya ilmu fikih yang berkaitan dengan fikih itu sangat menarik ya, karena memang itu yang kemudian langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Nah, kalau kita sedikit melihat fenomena yang hari ini terjadi pada kondisi kehidupan ini adalah banyak kemudian siraman-siraman materi keagamaan yang kemudian lebih menjorok kepada hal-hal hukum. Artinya bukan hukum sih, tapi lebih ke ya bagaimana gitu. Artinya langsung bagaimana berzakat, bagaimana hukum waris dan yang lainnya gitu. Tetapi yang kemudian menjadi dasar menurut saya pribadi adalah terkait fikih ini gitu. Kayak contoh hari ini banyak masyarakat yang belum memahami terkait ketika nanti mereka masbuk itu seperti apa sholatnya gitu kan. Artinya ketika masuk mereka tinggal rokaat itu dihitung 1 rokaat itu seperti apa. Nah itu kan masuk dalam hal-hal fikih-fikih sederhana gitu. Nah mungkin Ana sebagai orang awam gitu kan terkait materi ini mungkin lebih ingin mengetahui gitu. Pertanyaannya adalah secara sederhana gitu kan, kalau tadi dijelaskan dari buku gitu kan, dari penulis itu kan, itu kalau menurut Ana sebagai orang awam belum bisa menangkap ya, karena memang seperti yang disampaikan Ustadz, untuk mempelajari fikih ini sangat panjang waktunya gitu. Kalau kita cuma menggunakan 1 jam tidak bisa dikupas tuntas gitu. Nah, hal yang sederhana yang pengen saya tanyakan Ustadz terkait usul fikih ini gitu kan, dan fikih itu sendiri gitu kan, apa kemudian yang menjadi landasan dasar kenapa kemudian usul fikih ini kita harus pelajari gitu. Dan pun kalau misalnya kita sudah tahu teori dasar mengapa harus mempelajari usul fikih ini, dari hal apa dulu yang kemudian kita pelajari, yang kemudian kita kupas agar bisa menjadi implementasi di masyarakat nanti gitu. Mungkin itu sih pertanyaannya, Ustaz. Syukron. Oke, baik, kepada Cah Hilal mungkin bisa langsung dijawab. Antum siapa tadi yang bertanya, dari kampus mana itu? Arjuna tadi, antum anak mana? Anak mana? Ngampusnya di mana? Ana dari ini Ustaz, yang tadi dari Darul Hikmah. Memang Ana juga belajar ini ya terkait fikih, usul fikih, fikih qawaid dan yang lainnya memang di kampus juga gitu. Tetapi yang memang sampai hari ini pun ya itu yang kemudian menjadi pertanyaan Ana gitu, karena memang pembahasan itu secara mendalam gitu. Sedangkan kalau melihat background Ana sendiri kan dari umum Ustaz. Jadi makanya memang untuk memahami fikih ini itu kan sangat memang harus benar-benar harus benar-benar Saya jawab. Kita tidak diwajibkan mempelajari usul fikih. Kita diwajibkan mempelajari fikih. Ya. Kapan seseorang itu diwajibkan mempelajari usul fikih?
kalau dia sudah selesai belajar fikih. Ya. Hari ini kita itu dibutuhkan bagaimana cara wudhu. Kita baca di kitab fikih. Fikih dasar misalnya, Nailur Roja misalnya. Ya, Mu'alif mengatakan di situ, wa arkanul wudhu isita, taniyatu wa baslul wajhi wa baslul yadaini wal marfaqani wa mashu ba'irasi wa mashu rijlaini wa tartib. Itu kita baca seperti itu, sebagai orang awam, langsung kita praktikkan. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kita belajar arkanus sholat, sittata asar inda Syafi'i, ada 16 atau ada 17 menurut mazhab Syafi'i. Mulai dari takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Bagi kalangan awam, mempelajari fikih, baca fikih matan-matan itu saja. Nanti kalau sudah paham bahwasanya sholat itu harus ada ini, harus ada itu, baru masuk ke tahap yang kedua, cari dalilnya. Dalilnya takbiratul ihram itu apa? Dalil takbiratul ihram itu adalah wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalilnya masing-masing. Ya, pokoknya tahu dalilnya saja. Apa dalilnya membaca Al-Fatihah itu rukun? Nabi mengatakan man lam yaqra bi Fatihil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Kemudian ditanya dalilnya sujud, dalilnya ruku, dalilnya i'tidal itu mana? Ya, innama ju'ilal imamu li'tamma bi faida raka'a farka'u, ya, dan seterusnya. Tahu saja dalilnya itu apa. Itu sudah masuk dalam level yang kedua. Ya. Level yang ketiga, baru kita mencoba untuk memahami sedikit demi sedikit. Kenapa kok Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Itu kok kemudian para ulama mengatakan membaca Al-Fatihah itu rukun. Baru kita pelajari di situ. Disitulah mulai kita mempelajari usul fikih. Nah, di situ. Kenapa seperti ini? Ya. Misalnya, kenapa kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang makmum telat dari imamnya 2 rukun, kita masih berdiri, imam sudah rukuk, sudah sujud, itu batal sholat kita sebagai makmum. Batal sholat kita. Dalilnya apa? Dalilnya innama ju'ila sammabi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau kita baca takhiyah seperti itu, dari mana kita mengetahui bahwa ketinggalan rukun itu membatalkan sholat? Kita pelajari di dalam kaidah-kaidah usul fikih. Ya. Dan pembahasan-pembahasan yang lain. Uang misalnya, uang kertas, itu mana dalilnya? Nggak ada. Menggunakan adzahabu bidzahab wal fiddah bil fiddah, itu harus mislan bimislin, ya dan biadin dan seterusnya. Itu kita tahu dalilnya, kemudian kita tahu bagaimana cara para ulama untuk mengambil dalil. Nah, di tingkatan yang ketiga ini, ya tingkatan yang ketiga ini kita tidak mungkin memahami bagaimana cara ulama mengambil sebuah hukum kecuali kita mempelajari usul fikih. Baru di tahap inilah. Makanya tadi kita belajar tata caranya saja. Pokoknya uang itu riba ya riba. Minuman khamr haram ya haram. Wudu ada 6 ya 6. Ya, itu tahap kedua, cari dalilnya. Ketika kita tahu dalil, kita kan nggak tahu bagaimana cara para ulama mengambil dalil itu. Ya. Yang penting kita tahu aja dulu dalilnya. Baru yang ingin tahu bagaimana sih cara ulama ini ngambil hukum. Nah, disitulah kita harus mempelajari usul fikih. Waktu berlaku lisy, dan sebelum kita pelajari itu semua, kita harus bahasa Arab. Nggak mungkin orang belajar usul fikih itu pakai kitab terjemahan. Wong objeknya itu adalah bahasa Arab, dalil Quran, sunnah bahasa Arab. Kemudian ada orang belajar usul fikih pakai kitab terjemahan, terus beristimbat menggunakan Al-Quran terjemahan. Itu kan lucu. Ya. Jadi ketika kita sudah ingin tahu bagaimana cara ulama mengambil hukum, antum harus belajar bahasa Arab. Ya minimal bisa bacalah, paham apa yang disampaikan kitab-kitab itu. Nah, kemudian ketika sudah mahir misalnya menguasai usul fikih, kita tidak ada yang bisa mahir usul fikih hari ini. Kalau tingkatan kita ini, kita ini ulama juga enggak, ahli ilmu beneran juga enggak. Baca kitab enggak ada yang selesai kan? Kawan-kawan baca kitab fikih ada yang selesai enggak? Ya mungkin ada yang selesai, ada yang enggak selesai sama sekali gitu ya. Belajar itu bahasa Arab enggak ada yang selesai. Ya, suruh baca kitab juga belum bisa.
Jadi nggak usah mancik-mancik ke usul fikih dulu. Ya, kalau mau belajar usul fikih, pelajari bahasa Arab dulu. Karena zauk atau cita rasa bahasa itu sangat menentukan pemahaman kita terhadap pembahasan yang ada di dalam usul fikih. Begitu jawaban saya. Wallahu taala alam. Oke, baik. Gimana Arjuna? Berarti sederhananya itu dalam hal bagaimana kita menyikapi ataupun apa ya merespon dari hal apa pembelajaran usul fikih ataupun fikih ini sendiri, Ustaz. Intinya dalam kehidupan adalah secara tidak langsung konsepnya adalah praktek, dalil dan kemudian memahami gitu ya, Ustaz. Ya, begitu. Oke, siap. Sederhana seperti itu. Siap, Sederhana Ustaz. seperti itu. Siap, insyaallah. Ya. Jelas insyaallah, Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mungkin bisa ada lagi yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang beberapa yang angkat tangan tadi. Ada lagi yang ingin Monggo, bertanya? masih ada yang ditanyakan. Atau mungkin bisa lewat kolom chat ya. Jadi kalau kita nanti belajar usul fikih, nanti kita akan tahu kenapa ulama itu berbeda pendapat. Ya. Dan juga kita akan bisa membedakan wilayah yang menerima perbedaan dan mana wilayah yang tidak menerima perbedaan. Itu semuanya kita pahami dari usul fikih. Kemudian usul fikih di dalam ijtihad kontemporer itu sangat penting untuk dipelajari oleh orang yang memang hidup dengan masyarakat atau mendapatkan masalah-masalah yang baru. Hari ini masalah politik, masalah sosial itu kan berkembang sangat pesat. Untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, kita tidak bisa menggunakan kitab fikih yang sudah ada. Ya, tidak bisa kita menggunakan kitab fikih yang masih yang sudah ada. Kasih contoh masalah politik Islam, As-Siyasah Asy'ariyah. Kitab As-Siyasah Asy'ariyah itu kan ditulis ketika kekhalifahan itu established, ya. Sudah ada, kemudian stabil, ya. Kemudian tidak ada yang namanya negara perjanjian kayak Indonesia Darul Ahdi gitu ya. Atau kata Habib Rizik gitu, lah apa negara baina-baina, Muslim, negara Islam juga enggak, negara Tauhid juga enggak ada zaman dahulu. Itu kalau kita ambil mentah-mentah menggunakan fikih klasik di dalam bab siasa, kita terapkan di dalam kehidupan modern secara serampangan, secara 100% plek, itu tidak mungkin. Malah akan menimbulkan gejolak-gejolak yang panjang. Sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, kita membutuhkan ijtihad baru di dalam bab muamalah, atau ijtihad baru di dalam bab siasa, di dalam bab politik. Dan instrumen yang paling penting, yang paling kapabel untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu adalah menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Ya, inti atau tujuan-tujuan dari disyariatkannya sebuah hukum. Makanya penting kawan-kawan di kami untuk mulai membaca tentang maqasidus syariah. Ya, misalnya saya kasih contoh. Apakah negara di dalam fikih kan negara itu dipimpin oleh seorang khalifah. Ya. Kemudian bentuknya seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu hal yang baku dan tidak boleh dirubah? Nah, itu kan perlu ijtihad yang baru. Nah, itu bisa menggunakan metode-metode maqasidus syariah. Hanya saja di bab maqasidus syariah ini saya perhatikan ya, karena saya kuliah di
konsentrasi Maqasidus Syariah dan analis kebijakan publik. Mau tidak mau harus berhubungan dengan usul fikih dan berhubungan dengan politik ya. Itu sebagian kalangan kawan-kawan itu langsung menggunakan pendekatan Maqasidus Syariah dan tidak menggunakan teks nas ya, tercerabut gitu ya. Jadi secara radikal mereka melepaskan teks, hanya mengambil inti teks. Inti teks itu kan maslahat untuk manusia ya. Jadi inti teks itu maslahat untuk manusia. Sehingga kalau sudah diambil jargon bahwasanya maslahat, bahwasanya manusia itu butuh maslahat, kemudian semuanya hanya dengan bermodal maslahat orang bisa berijtihad, maka nanti akan terjadi kondisi-kondisi di mana hasil istimbat menggunakan Maqasidus Syariah yang tercerabut dengan akar teks itu akan menabrak teks, ya. Akan berantem dengan teks atau mengeliminasi dilalah yang ada di dalam teks, dan itu berbahaya. Makanya nanti kalau kawan-kawan belajar di bab seperti itu, kita harus menguatkan fikih furuk dulu. Fikih furuk fikih itu perlu kita kuatkan. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa langsung loncat ke Maqasidus Syariah. Karena Maqasidus Syariah itu tanggalnya nomor 3. Yang pertama harus menggunakan pendekatan teks dengan berbagai macam instrumen yang ada di dalam usul fikih. Yang kedua, menggunakan metode kias dengan berbagai instrumen yang ada di dalam bab kias. Baru kalau sebuah masalah tidak bisa diselesaikan dengan kias, maka harus menggunakan pendekatan Maqasidus Syariah. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya tidak ada satu perbuatan mukallaf pun dalam waktu apapun kecuali pasti ada hukumnya. Saya ulangi, tidak ada satu perbuatan mukallaf pun yang tidak ada hukumnya. Ya. Dan tidak ada satu detik pun dari waktu yang dilalui oleh seorang mukallaf begitu saja tanpa adanya hukum. Pasti adanya hukum. Untuk menentukan hukum itu dari model-model seperti itu. Ya, itu jadi menggunakan pendekatan teks, menggunakan pendekatan kias, relat, dan kemudian menggunakan pendekatan Maqasidus Syariah. Hanya saja ada beberapa ulama yang mencoba untuk berdialektika. Artinya tidak harus tangga step by step. Tapi kadang didialektikakan. Kalau ada kias, kemudian menyelisihi Maqasidus Syariah, maka mana yang didahulukan? Hasil kias atau Maqasidus Syariah? Itu ulama berbeda pendapat. Saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jam 2:30. Kemudian nanti setelah kita diskusi di lain tempat. Gitu, Muat. Oke, baik. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, kita cukupkan saja pertemuan kita atau diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin dari Cahilal ada tambahan lagi atau Sudah cukup? Cukup ya. Oke, baik. Baik. Dipahami, sudah pinter ya. Kami kalau sudah ya. Insya Allah. Baik, teman-teman semua, mari sama-sama kita tutup diskusi kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Ya baik, syukron jazakumullah jazil jaza untuk teman-teman semua, terkhusus kepada Cahilal ya yang sudah menemani kita hingga akhir acara. Dan untuk teman-teman semua dipersilakan untuk live. Jazakumullah jazil jaza. Ya, syukron pemateri Afwan. dan panitia.